Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara online. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan ini. Dan beberapa waktu ke depan kita akan masuk bulan yang baru. Saya yakin dan percaya kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala. Kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah pagi hari ini dengan hormat. Pendeta Pratama Yopi Kusnandar akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang boleh kami nikmati hari lepas hari, sehingga pada pagi ini pun kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sudah kami nikmati sepanjang hari. Tuhan, tolong kami, ibadah kami pada pagi ini, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga ibadah kami boleh menjadi satu perkumpulan anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah kami, sehingga pujian demi pujian menjadi pengakuan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Terlebih lagi Bapa, bila firman-Mu disampaikan, biarlah kuasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu menaruh firman-Mu di dalam mulut bibirnya, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin ada di dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka semua sebagaimana Tuhan pimpin kami di tempat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini, sehingga segala perkara yang jahat, mara bahaya, hal celaka, segala kuasa-kuasa jahat kami percaya sudah terusir dari tempat ini, karena nama Yesus saja yang bertahta di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapak. Bersyukur untuk hari lepas hari yang boleh kami lewati sampai saat ini Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Untuk itu pagi hari ini kami mau naikkan pujian pengagungan kami di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Biar pujian pengagungan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami Tuhan. Bapa
setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Yes Tuhan. Besar setiamu, Haleluya. rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Sama-sama. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu. Besar setiamu, Rahmat-Mu rahmat-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Besar setiamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku terima pujian, sebab Kau layak. Terima Ya Yesus Tuhan. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sama-sama serukan. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama dengan sehati katakan. Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau layak. Ku agung Ya Yesus Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi. Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sama-sama serukan. Raja di atas segala
bersyukur dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari gunakan tangan kita, gunakan mulut kita, angkat hati dan suara kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikannya yang baru, bersuka cita sekarang, menyembahnya. Masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah baginya, nyanyikannya yang baru, bersuka cita sekarang, rindukannya. Sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Mari dengan sehati katakan pujian ini sekali lagi. Masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, Bermasmurnya. bermasmurlah Nyanyikan baginya, nyanyian baru. nyanyikannya yang baru, bersuka cita sekarang, menyembahnya. Masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya. masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikannya yang baru, bersuka cita sekarang, rindukannya. Mari sama-sama serukan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sama-sama serukan. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata Dalam apa saudara? dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi katakan Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami kami menyembah. dan tangan pun terangkat, Kami terangkat. Tuhan hadir Amin. Tuhan hadir dalam pujian setiap umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia telah memberikan hari yang terbaik buat setiap kita. Dia sungguh baik. Dia teramat baik. Untuk itu, mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, Hatiku kan bersuka. Sebab apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama katakan pujian ini. Haleluya.
senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama katakan. Dan bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam menjalani setiap musim hidup kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau yang menjamin hidup kami selama-lamanya. Dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan, kami tahu Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Kami mau ambil keputusan, kami mau tetap percaya kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Tuhan baik, Oh Yesus, Tuhan baik. ku cinta Katakan sekali lagi. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama dengan iman katakan pujian. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan
selamanya Yesus. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Harapanku tak akan hilang Pengharapan kami ada di dalam Engkau. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta. Mari sama-sama katakan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku Terima kasih Tuhan, Kau baik. oh Yesusku, Kau baik karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya Karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan Karena kasih-Mu kami ada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu Bapak. Dengan hormat nanti Bapak Agnes yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapak, ini yang menjadi komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami Haleluya, Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan, Engkau yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Yesus yang ada dalam hidup kami, Yesus yang memimpin kami Bapak. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar sungguh itu berasal dari hati kami dan itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Biar pujian kami boleh menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapak, bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, ajar kami menjadi murid yang baik Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu Tuhan. Dan biar firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami, boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Bapak, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Bapak, terlebih juga Tuhan, Kau yang tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak, pakai lidah bibirnya Tuhan, pakai hatinya, pakai pikirannya Tuhan, pakai tubuh jiwanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, untuk menyampaikan hati-Mu Bapa. Bapak, Kau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu yang daripada-Mu Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan, biar sungguh apa yang keluar Tuhan boleh berasal benar-benar daripada-Mu Tuhan. Bapak, Kau yang tutup bungkus semua di dalam nama-Mu Tuhan, Kau yang kuduskan, Kau yang layakan di dalam nama-Mu Tuhan. Bapak, pagi hari Tuhan, kami juga Tuhan, tahu Tuhan ada kuasa yang gak senang Tuhan ketika firman-Mu disampaikan Tuhan. Bapak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan setiap kuasa-kuasa iblis yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan, biar hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Yang menguasai hati kami, pikiran kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom, silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah kembali di hadapan Tuhan. Ibu sekalian, minggu lalu kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa, Bapak Pendeta Binsar Sagala MTH. Ketika saya dengar, waduh, saya nggak janjian loh ya. Bahkan PowerPoint saya sudah saya titipkan ke Pak Yosi itu sebelum minggu lalu, jadi nggak janjian. Tetapi yang disampaikan tentang berkat rohani dalam surga adalah tentang keterhubungan dengan roh, keterhubungan dengan sesama, yaitu keluarga, lingkungan, kelompok gereja, keterhubungan dengan kekekalan, itu bonding sebetulnya gitu loh. Jadi bonding itu adalah ikatan dalam keluarga atau keterhubungan dalam keluarga. Ya, saya pikir, wah,
Luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Bulan ini sepertinya GBI bicara tentang keluarga. Kemarin saya ikutin seminar BPD ya. Tentang parenting. Saya ikutin semua. Wah luar biasa. Saya mau telepon, mau minta kopinya. Agar kita sama-sama bisa belajar. Ya. Kenapa bonding atau keterhubungan dalam keluarga itu penting? Kenapa? Ya, karena itu adalah bonding dalam keluarga atau bonding keterhubungan dalam keluarga itu untuk menghindari kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, pertumbuhan yang semu. Banyak anak Tuhan yang pertumbuhan imannya itu semu. Di luar dia bisa berbahasa roh, dia bisa bernubuat, tapi di rumah dia tidak bisa berbahasa kasih. Loh, ini gimana? Dia di luar rajin lain sebagainya, tapi di rumah tangga ada teraniaya, ada yang sedih, ada yang kehilangan. Loh nggak bisa. Keluarga itu adalah lembaga pertama yang Tuhan berkati, Allah sendiri berkati di Kejadian tuh. Jadi mari kita orang percaya, kita ulangi, kita periksa, kita introspeksi. Kita sudah percaya Tuhan, kita sudah ikut Tuhan, kita sudah melayani. Nah sekarang di rumah kita, ayo di kiri kanan, yang punya ada istri suami. Kita ada bonding gak di rumah ya? Kenapa? Kenapa itu penting? Saya pikir penting kenapa? Bayangkan tahun 2022 di Indonesia itu saya data cuma ada 2022 dan 2023, 2024 bertambah terus katanya. Ada 516.000 kasus perceraian di Indonesia. Dan di Jawa Barat itu 113.643 perceraian. Dan orang Kristen banyak di dalamnya. Orang Kristen banyak di dalamnya. Bahkan stresnya remaja, depresinya remaja, kecemasan remaja, kenakalan remaja 6,1%. Gede itu. Ya. Kenapa? Secara dituntut. Karena tidak ada bonding, tidak ada ketergantungan, ada keterhubungan dalam rumah tangga. Kita bicara tentang kuasa, tentang apa lain sebagainya. Sementara ada sesuatu yang bagian kita, bagian terdahulu kita yang rusak. Ini yang paling penting. Ya, bahkan ada 4.800 kasus terkait anak. Setelah ujung-ujungnya bondingnya gak bagus. Saudara sekalian, Indonesia juara 1 sekarang. Juara 1 untuk ada di hadapan gadget. Rata-rata 5 jam per hari minimal. Bahkan ada yang lebih. Dan itu ada salah satu musuh bonding. Musuh keterhubungan. Ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri, ya. Yang dekat enggak bonding, yang jauh dibondingin. Wah, kumaha kabarna. Saudara sekalian, mari. Betapa pentingnya bonding buat kita. Jadi saudara, perhatikan di Lukas 11 ayat 17. Mengatakan begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Perhatikan bagian kedua. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jadi saudara sekalian, mari kita balik lagi. Kalau sudah terlalu jauh kemana-mana. Kemarin Pak Henry bilang, aduh saya minggu ini 4 kali ke gereja ya Pak. 4 kali ke gereja. Bahkan ada yang bilang, tanya, suami kamu kemana? Suami saya dari Senin sampai Minggu jika buka gereja we. Ya, lebih apa gereja aja nggak gitu-gitu amat. Ya, apa-apa ke gereja. Udah gitu melayani persekutuan, ada persekutuan ini, ada persekutuan ini. Waduh, ini mau penting apa-apa. Semua persekutuan. Ada ibu-ibu jam 10 telepon. Aduh ketemu, maaf nggak bisa kirim karena aku hari ini sibuk. Hari pagi ada di ini, ada di mana tuh ada persekutuan, ini ada ini. Semua untuk Tuhan. Lah rumahnya gimana? Tuhan bilang, pergi. Tetapi mulai dari Yerusalem dulu, rumah dulu beresin. Ya, jadi setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh.
Kalau tadi saya kasih data bahwa ada 516 kasus perceraian, sebetulnya lebih dari ini adalah tidak cerai, tapi sudah ewang-ewangan. Apa ewangan? Ya masing-masing lah. Bahasa Inggris ewang-ewangannya. Udah masing-masing lah. Jadi kita di rumah hanya sebagai, ya karena kebutuhan saja udah ketemu, ya ibu, ya nyiapkan suami, ya udah cari uang, ya selesai. Sudah tidak ada kasih lagi. Ya, bonding itu penting. Ya, hari ini hari istimewa buat saya. Kenapa? Karena cucu, mantu, anak kumpul semua di sini. Ya, luar biasa. Cuman nggak akan nyanyi bareng mungkin ya ke depan. Tadi udah nyanyi bareng di depan. Janganlah nanti ini apa tuh, anak saya cemberut sama istri saya. Tuh latihan. Ya, mari kita next. Nah, dalam bonding itu ada apa yang bonding? Bonding itu pernah ada bonding dasar, itu kebutuhan, ya kita memenuhi kebutuhan anak, istri, dan sebagainya, itu bonding dasar. Lalu ada bonding emosional, nih kata emosional. Kita saling berempati, saling mempercayai, saling percaya, saling mengerti, dan sebagainya. Ada bonding sosial, ayo kegiatan bareng, ya. Ada bonding spiritual, ayo beribadah bareng. Ya, ini salah satu syarat buat calon besan waktu itu, sekarang udah habis. Jadi nggak ada calon besan lagi ya. Ya, salah satu calon besan saya adalah, maaf saya ngomong bahwa salah satu syarat adalah diberkati di gereja saya. Apapun hasil saya itu yang utama. Kenapa? Agar kita punya dasar yang sama. Agar kita punya bonding yang sama. Lalu ada bonding kolektif, sering berkumpul bareng. Nah itu bagiannya, ahlinya istri saya. Kalau liburan tanya, Joy, Ray, Tina, Luis, ini ada acara enggak bareng? Oh ada acara, ya sudah. Siang, ayo kita makan tiap minggu bareng. Yang penting kumpul. Ya. Lalu diharapkan ada interpersonal. Kita sedang saling ketahui maunya apa. Ya, sekarang kalau makan, apalagi kalau makan yang mesti ambil gitu ya di sana, ya Pak makan apa? Sok aja apa, kamu tahu sukanya saya, dia tahu. Ya. Tapi karena dia nggak ada, kayak template ya, paru-paru deh gado-gado. Template terus, ya itu ruginya. Tetapi inilah bonding yang harus kita bangun, saudara sekalian. Ya harus kita bangun. Nah, kalau kita takut Tuhan, percaya Tuhan, sudah belajar firman Tuhan, mestinya bonding itu jalan. Kenapa? Yuk kita next. Nah, saya nggak akan baca biar waktunya nggak ada. Di Kolose 3, ya katakan begini, ayat 18. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa kok istri dulu yang ditegur ya, bukan suami dulu? Rupanya istri yang susah tunduk nih ya. Maaf istri-istri, ini firman Tuhan, kebenaran sekalian saya. Iya, tunduklah. Lalu bersuami, kasihilah istrimu. Hai anak, taatilah orang tuamu. Hai bapak, jangan sakiti. Dan yang terakhir, hai perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, semua kita lakukan seperti untuk Tuhan, sama-sama, kan gak ribut. Ya, nanti ada alasan. Nah saya harus seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Jadi saya rasem terus yang tempe. Ya, saudara sekalian, inilah bonding. Pertanyaannya, kita berusaha untuk bonding, untuk jadi satu. Ayo kita kumpul, bisa jadi, bukan jadi bonding, bukan jadi baik, malah ribut. Bisa nggak? Bisa. Coba sekarang pulang dari sini. Ayo kita makan bareng. Hayo kemana? Oh Padang. Bunga. Lada. Oh santan. Oh kan dia. Pasea tah. Tujuannya bonding, kalau kaji pasea. Bisa. Saudara, untuk membangun bonding, kita harus punya bonding yang besar dulu. Next. Jadi kalau Tuhan bilang, ya dalam Efesus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Hei solihin, aku sudah pilih kamu. Aku sudah bonding dengan kamu, terhubung dengan kamu. Tinggal kamu tidak berhubung dengan aku. Bagaimana kita bisa bonding bahwa kita tidak beres dulu dengan Tuhan. Jadi ayat ini ya, tema bulan ini adalah bagaimana kita menyadari Tuhan sudah bonding dengan kita, kita tidak bonding. Tuhan sudah terhubung dengan kita harus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, mana bisa sih kita tidak memperhatikan orang sekeliling kita, anak, istri, dan cucu, semua yang kita kasih ya, untuk kita perhatikan, untuk bikin bonding. Kenapa? Itu yang terdekat, yang Tuhan izinkan ada dalam lingkungan kita. Jadi, bonding dengan diri kita dulu. Sudah betul atau tidak? Kalau itu baru kita berbagi dengan istri. Tepira, lihat kereta api Asap Gedung, seret, jauh-jauh saya tuh 7 jam ke sana tuh. Dengan Ibu Eli itu. Ya, karena isi saya sangat terkagum-kagum saya dengan itu. Naon bedana dengan di stasiun kereta api, lihat asup ke stasiun, naon bedana. Tapi kan beda jauh. Supaya karena bagian yang dipercayakan pada saya, isi saya dipercayakan pada saya untuk membuat dia merasakan surga sebelum dia mati. Iya, masa surga mesti mati? Sekarang, bagaimana suami menikmati surga? Keluarga itu adalah surga. Kalau saudara bondingnya beres dengan Tuhan, kita berbonding bersedia. Itu luar biasa buat kita. Itu adalah kekayaan kita. Itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan yang besar buat kita. Jangan jauh-jauh. Kenapa Rasul Paulus dengan Efesus 1 ayat 3 dan 4, kenapa nulis begini ke jemaat Efesus begini? Kenapa? Karena karena Tuhan tahu nanti, ini di Wahyu loh ya. Di Efesus tadi, Efesus kenapa? Kamu itu dipilih. Nah sekarang di Wahyu di akhirnya kata-kata, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payah, wah hebat. Jerih payah, pekerjaan, semua melayani sana sini, wah persekutuan sana sini, wah luar biasa. Sabar, menderita, waduh kita panggul salib Kristus, demi Kristus, capek, oke. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ada nyambung nih di Efesus ini. Efesus tadi dengan Wahyu ini, Efesus. Tuhan ingatkan bahwa ada bonding. Demikiannya buat kita. Dalam keluarga itu ada bonding yang akan membuat kita di surga. Tetapi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula. Kehilangan kasih yang mula-mula. Apa akibatnya? Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki Dianmu. Kenapa tidak ada sukacita? Kenapa tidak ada keberhasilan? Kenapa tidak ada anugerah yang kasih karunia? Semua tidak kita nikmati dalam keluarga. Karena kaki Diannya sudah diambil Tuhan. Maaf, rada keras sedikit. Dan untuk itu kita harus bertobat agar kaki Diannya dinyalakan lagi Tuhan dalam hidup kita. Mari, ibu bapak sekalian yang kaki Diannya sudah tidak ada kehangatan dalam rumah tangga. Jangan-jangan kaki Diannya sudah diangkat Tuhan. Bertobat dan kembali. Kita ikat bonding. Nges kolot. Mumpung nges kolot, belum nges mati. Ya masih nges kolot masih hidup berarti kan ya. Iya, masih ada kesempatan kita untuk ikat bonding dan nikmati hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena seringkali yang membuat kita jauh dari bonding ini adalah diri kita sendiri. Next. Ini mungkin saudara pernah dengar cerita tentang anak yang
yang terhilang ya. Dia katakan begini ya di Lukas 16 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Apakah bapaknya tidak ingin bahwa dia tetap terikat? Ingin. Tapi ketika anaknya muda, dia kasih kebebasan. Ada kasih kebebasan. Ya, ada free will, bebas. Saudara boleh mau lepaskan bonding dengan Tuhan, silakan. Saudara boleh dekat dengan Tuhan hanya di gedung ini lalu keluar tidak dekat Tuhan, silakan. Itu hak saudara. Tetapi coba lihat. Anak ini, dia makan makanan yang tidak layak. Makanan-makanan babi. Dia sengsara. Jangan-jangan apa yang kita alami. Kesulitan kita bisa karena Tuhan menguji agar kita tambah kuat. Tetapi bisa juga karena kita bonding, kita terputus dengan Tuhan. Ayo, yang mana kesulitan yang kita hadapi? Karena kesulitan yang kita hadapi, karena Tuhan izinkan supaya kita kuat, kita akan menang. Kita akan tambah kuat, tambah dekat Tuhan. Tetapi kalau sudah memutuskan bonding dengan Tuhan, silakan makan makanan yang tidak layak. Kita akan kesulitan tambah jauh. Mari, ya. Aduh, aku mau bebas, aku mau gini, silakan Tuhan bilang. Tetapi kasih tahu, aku pilih kamu ya. Jadi kamu ada, aku yang pilih lu ya. Itu tema aja. Ya. Atau next, atau yang kedua, si sulung. Ya, dia bilang begini. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya ayat 29, ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan para pelajar. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ada tetap dekat Bapa, tapi tidak ada bonding. Ada dekat keluarga, tetapi hidup makan bareng, pegang HP semua. Tidak ada bonding. Saya bareng, main bareng, tapi tidak ada bonding. Tidak ada keterhubungan satu dengan yang lain. Habis. Demikian juga ada melayani Tuhan, rajin, ada kebaktian gak pernah telat, selama 1 tahun tidak pernah absen, tetapi tidak ada bonding dengan Allah, saudara rugi. Saudara tidak menikmati kekayaan surgawi yang Tuhan janjikan buat kita. Bagaimana? Bonding, ya kita terima, oh Tuhan, minta. Ya, nggak pernah begitu. Salah kamu sendiri. Itu punya kamu semua. Kenapa kamu nggak potong sendiri kata bapaknya. Coba lihat. Next. Bagaimana Tuhan tetap mengikat bonding. Oh, ya, selalu terikat, selalu terhubung. Allah itu sudah terhubung dengan kita, nggak pernah putus. Hanya kita aja yang memutuskan diri. Kita baca, ya di Lukas tadi ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendekati dan merangkul dia, mencium dia. Saudara sekalian, ketika saudara merasa, aduh Tuhan, iya Tuhan. Kok rasanya hampa hidup inilah. Kenapa di keluarga kumpul rame, kok ramenya rame pasea. Bukan rame menghangatkan, ada apa Tuhan? Setinggal Tuhan, tolong aku. Dia segera akan lari. Karena dia terus terhubung dengan kita. Lari.
Coba lihat, dia lari, tergerak oleh hati, oleh belas kasihan. Dia lari, apapun keadaan kita, dia tetap berbelas kasihan pada kita. Berhenti. Dan mulai buka hati kita, Tuhan, ini aku loh Tuhan. Aku gak nikmati Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau aku menyalahkan pasanganku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku melihat betapa pasangan sudah tidak seperti dulu lagi, ampuni aku. Kalau kasihku tidak kasih semula-mula Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan akan lari secepat kilat. Wah, flash lewat. Dia ubah hidup kita. Dan itu keinginan Tuhan. Agar kita bonding dengan Tuhan. Setelah bonding kita dengan Tuhan betul, benar, baik. Saudara coba lihat, baru kita akan nikmati surga yang luar biasa. Iya. Walaupun cucu saya yang gak mau diam, wah, tapi saya nikmati. Nikmati ketika makan bareng, kumpul bareng. Terutama kalau Akung, Indomaret, waduh, udah gitu. Akung, mobil, ya langsung beli mobil. Udah gak peduli, gak nanya, Akung punya duit apa enggak, gak peduli. Itulah anak. Mestinya begitu. Bonding kita dengan Tuhan mestinya begitu. Gak tanya Tuhan, layak gak aku minta, gak perlu. Minta saja. Paling ya, aduh Jem, mahal teuing, yang itu ganti yang ini. Karena ini akungnya akung yang terbatas. Bapak kita tidak terbatas. Kalau dia tidak bilang tidak, karena dia tahu itu tidak baik buat kita. Jadi kalau kita bonding kita dengan Tuhan, jalan dengan baik, enak sekali. Jadi kalau ketika butuh, butuh, kemana buntu, tidak, aduh Tuhan gagal, tidak. Oh Tuhan tahu, berikan yang terbaik buat kita. Saya alami itu saudara sekalian. Pertama ketika saya bangkrut, pernah 3 kali bangkrut pertama, waduh nangis. Yang kedua setelah itu lebih naik lagi. Gagal kedua kali, nangis lagi. Setelah itu Tuhan, lebih lagi, selalu begitu. Saya bilang, nanti mah gak akan nangis lagi. Tuhan, ayolah Tuhan gak usah nangis, udah langsung naik kelas aja Tuhan. Bisa begitu, itulah Bapak kita. Itulah saudara bisa lebih akrab ketika saudara bonding, saudara diperbaharui dari hari ke sehari. Bonding itu tidak bisa sehari, ayo bondingan atuh. Nanti pulang di sini, bonding yuk. Aku tidak bonding. Tidak bisa begitu selalu, harus dipupuk terus. Dan saudara mulai berbuah. Dan itu baru kita layani keluar. Ya. Kata anak itu kepadanya ayat 21. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ini pertobatan. Tetap kata ayahnya ayat 31 kata kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaan, ini kepunyaanku adalah maaf, bukan ini maksudnya. Ya. Jadi, saudara, ini ketika Tuhan terus berhubungan dengan kita, terhubung ya. Jadi kita tidak nikmati karena salah kita. Nah, lalu ketika kita berhubung terus, saya pikir udah next ya. Ketika berhubung, apa yang kita dapat? Nah, inilah Injil ayat surat Efesus ini. Ini istimewanya. Inilah yang kita dapat. Ya. Next. Ya. Ini agak kecil. Karena saya pikir kalau dipisah-pisah agak tidak nyambung ya. Jadi kekayaan orang-orang yang terpilih. Ini di Efesus 3 tadi ya. Jadi kita lihat ya. Ayat 3 katakan, ayat 3 dan 4 tadi ya tema kita ya. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa
Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, ini Bapak Binsar kemarin sudah jelaskan. Jadi ada tujuan Tuhan pilih supaya kita bisa kudus dan tak bercacat. Ya. Nah, lalu apa ketika kita terhubung dengan Bapa, dengan Yesus di dalam Yesus, kita terhubung dengan Bapa di dalam Kristus, apa yang kita dapat? Yang pertama kita lihat bahwa ini ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ini loh. Kalau bonding kita bagus, kita jadi anaknya. Tidak ngaku-ngaku anak. Anak Tuhan. Tetapi tidak menikmati berkatnya anak Tuhan. Ya. Anaknya si solihin. Tetapi tidak menikmati. Ya rugi. Ya. Anaknya Tuhan. Nikmatilah kekayaannya Tuhan. Itulah ketika bonding kita benar dengan Tuhan. Lalu yang kedua, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Bisa saudara hari ini tidak berbuat dosa? Bisa minggu ini tidak berbuat dosa? Tidak bisa ya. Susah. Ada bercandaan begini katanya. Ya kalau kaum pria kumpul, aduh. Ada perempuan cantik, baheno lewat, aduh. Dilihat dosa, nggak dilihat lebar, mubazir, aduh Tuhan gimana nih. Ya aduh. Menginginkan itu sama dengan dosa. Ibu-ibu lihat, aduh setan memakai tasnya halus, nggak boleh. Menginginkan punya orang lain dosa, iya. Tapi ada antingnya halus, pengen, hente. Ayeuna, tapi sebenarnya pengen dosa. Banyak dosa yang kita nggak bisa. Tetapi ketika kita bonding kita dengan Tuhan, Tuhan ampuni itu. Bukan berarti boleh hidup dalam dosa, tetapi Tuhan tahu keterbatasan kita. Itulah bonding dengan Tuhan dan menjadi bonding dengan sesama dengan baik. Yang ketiga coba lihat ayat 9 dan 10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saya kasih baca yang merahnya aja. Nanti saudara baca semua. Rahasia kehendak-Nya. Kita tidak tahu. 1 menit lagi, 1 jam lagi, sebulan lagi nggak tahu. Tapi kita percaya bahwa Yesus sudah ada di depan. Makanya banyak ayat katakan bilang, sekarang aku tahu. Kenapa? Ya karena kita ada batasnya. Tetapi Tuhan sudah ada di depan kita. Karena Dia mau hadir. Dia mau hadir, Dia ada di depan, masa depan saya, saudara dan semuanya, ada di depan. Dan Dia berkuasa. Wah luar biasa. Dia tahu. Wah indah hidup ini, senang, nikmat hidup ini. Ya, yang keempat ya ayat 11 dan 12. Ini aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Bagian terakhir adalah boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi kita menikmati yang dijanjikannya. Oh kita kalau doa sering mengklaim, Tuhan bukankah Engkau? Saya bilang, siapa kamu? Saudara mau berdoa dengan nangis pun kalau Tuhan bilang, siapa kamu? Bahkan di akhir zaman, Tuhan bukankah aku? Melayani itu, aku melayani ini. Tuhan, aku gak kenal Engkau. Kenapa? Tidak ada bonding. Mari kita mulai membangkitkan itu. Ya. Selanjutnya ayat 13 kata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
dimeteraikan. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus menyertai kita. Saudara bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Tidak berbahasa roh, tidak peduli. Yang penting saudara terhubung, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan itu memeterai, nempel. Nempel. Ya, tidak ada masalah. Saya saudara kadang-kadang pada, waduh ini hati-hati, kamarnya banyak setannya. Masa bodoh, yang penting enak saya tidur pulas. Kenapa? Ada meterai Roh Kudus dalam hidup saya. Nggak usah diusir-usir kok. Mana bisa Roh Kudus bisa gabung dengan roh sesat, roh kegelapan? Nggak bisa. Kalau tidak bisa, dalam nama Yesus, aku ikat, aku hancur, aku tendang. Waduh, main bola dah. Enggak, Roh Kudus ada, itu hilang kok. Mari, dimeteraikan. Dan terakhir ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Indah ya, kita jadi milik Allah ya. Saudara, segoreng-gorengnya sandal jepit, sejelek-jeleknya sandal jepit, kalau punya Anda diambil orang tetap ambek. Allah pilih lagi sandal jepit, nggak bisa. Itu punya saya. Sejelek-jeleknya punya Allah, masa dibiarin begitu saja ya? Iya, nggak bisa. Kadang-kadang saya suka nggak tanya, isinya gara-gara Roland buk aja leungit, kamana hiji deui leungit, kamana alah meuli deui bilang Roland gitu. Tapi itu milik dia. Dia akan perjuangan. Apalagi milik Allah. Mana bisa? Nggak bisa. Itulah. Saudara, next, ini terakhir. Nah, balik lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengabadikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, saudara dan saya, sebelum dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Musik silakan. Mari, saudara sekalian, hari ini kita perbaiki, kita lihat apa yang masalah yang kita hadapi. Jangan-jangan bonding kita yang gak bagus dengan Tuhan. Lalu kita lihat bonding kita dengan pasangan kita. Apakah pasangan kita berbahagia, bersanding dengan aku? Istri kita, suami kita, anak-anak kita, baru sekeliling kita akan beres. Jadi kita harus bereskan dulu bonding kita, keterhubungan kita dengan Allah yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bisa saudara? Bukan aku, bagi kami. Saya, istri saya, anak, mantu, cucu semua bilang bahwa bagi kami Engkau segalanya. Bisa? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari awal lagi. Sambil kita sama-sama menikmati kata-kata ini, bahwa kami ingin ada di hadapan dengan bonding yang benar. Haleluya. Dalam satu kasih. Haleluya.
gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi saudara yang diberkati Tuhan masih boleh berpasangan, mari kita pegang pasangan masing-masing. Yang berjauhan boleh berdekatan, berpegang pasangan kita. Ya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya Tuhan. Tuhan, izinkan kami Tuhan membangun bonding, keterhubungan kami dengan Engkau dengan benar Tuhan. Agar keterhubungan kami dengan sesama kami, teristimewa dengan pasangan kami dengan bisa benar Tuhan. Demikian juga hubungan kami dengan anak-anak kami Tuhan. Yang Kau izinkan Tuhan ada di dalam hidup kami juga benar Tuhan. Kalau Tuhan selama ini kami belum benar Tuhan, bonding kami belum benar dengan Engkau, apalagi dengan sesama, dengan orang-orang sekitar kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, mengubahkan itu Tuhan. Dan kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan hubungan kami Tuhan, bonding kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau Kau berikan kekayaan yang luar biasa buat kami Tuhan, di mana kami boleh menjadi bagian dari keluarga-Mu Tuhan, keluarga kerajaan Allah Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari rencana-Mu Tuhan, kami boleh menjadi bagian dari kemurahan-Mu buat dunia ini Tuhan. Ajar kami boleh menikmati surga dalam keluarga kami Tuhan. Dalam hubungan kami dengan anak, dengan saudara, dengan semua Tuhan. Dan kami boleh berbagi kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Bagi yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan haleluya. Boleh lambaikan tangan juga, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang senantiasa hadir dalam keluarga kita, amin. Terima kasih untuk Bapak PDP Yosef Solihin untuk firman Tuhan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat dan menjadi pelajaran buat kita. Menjaga keluarga kita tetap terikat ya, bonding bersama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya akan bacakan warta gereja. Yang pertama, ibadah anak Abitrate akan dilakukan jam 8.45 di ruangan atas. Dan ibadah remaja di tempat ini jam 9 pagi dengan tema Cerminan Kristus. Sore hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama mengikuti dan turut didukung di dalam doa untuk ibadah baptisan air hari ini jam 4 sore bertempat di GBI Paturyani, Jalan Suryani nomor 56. Bagi jemaat Tuhan, anak-anak yang sudah memberikan diri, remaja yang memberikan diri untuk dibaptis pada kesempatan kali ini boleh bersiap-siap dan diingatkan untuk peralatan yang harus dibawa ya Bapak Ibu, boleh ingatkan juga anak-anaknya. Dan juga ibadah baptisan air ini akan disiarkan streaming melalui YouTube GBI Suryani. Nanti linknya juga akan disampaikan lewat WhatsApp ya. Juga diingatkan bahwa hari ini masih ada acara pameran gias ya di Grand Ballroom Sudirman. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan datang ke GBI Suryani harap lebih awal atau menggunakan jalan lain ya. Jangan melalui jalan utama Sudirman karena sepertinya sih akan cukup padat. Oke, berikut adalah peserta baptisan air yang sudah mendaftar. Kita sama-sama turut doakan. Dari Trate ada Saudari Alicia, Audrey, Olivia, Chelsea, Natalie, Saudara Elisander Albert, Charles, dan dari Baros Cimahi ada Saudari Karisma dan Ruth. Kita sama-sama turut dalam doa supaya mereka ini boleh terus tumbuh di dalam Tuhan. Hari Selasa kita akan sama-sama ibadah doa secara onsite di tempat ini jam 18.30. Turut diundang seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan juga boleh hadir dalam ibadah doa. Dan hari Selasa juga kita akan sama-sama kembali masuk dalam pelajaran MSK 1, pelajaran 7. Kiranya melalui program ini juga semua jemaat boleh turut belajar, turut bertumbuh di dalam iman. Dan tentu saja secara pengetahuan kita boleh belajar lebih lagi. Hari Sabtu yang akan datang tanggal 5 Oktober kita akan sama-sama berdoa pagi, selamat pagi Paturyani secara onsite ya Bapak Ibu ya jam 6 pagi di tempat ini. Jadi tidak ada Zoom tapi secara onsite di tempat ini dan setelah doa pagi kita akan sama-sama jalan santai dan sarapan bersama. Nah ini Bapak Ibu yuk boleh ikut hadir, kita mau sama-sama berolahraga begitu ya jalan santai dan setelah itu yang paling penting adalah sarapan. Dan minggu yang akan datang tanggal 6 Oktober kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu ada acara spesial khususnya untuk pelayan Tuhan namun sebenarnya ini terbuka juga untuk jemaat yaitu acara Worship Night yang akan dilakukan hari Sabtu tanggal 19 Oktober jam 5 sore di tempat ini. Ibadah Worship Night akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fandi Mulya Latif dan tim pujian dari GBI Piset Bandung. Nah Bapak Ibu worship night ini dikhususkan untuk sebenarnya dikhususkan untuk pelayan namun terbuka untuk jemaat juga yang hadir dan yang rindu dan mau hadir untuk sama-sama kembali di recharge ya. Kita sama-sama kembali membangkitkan kembali iman kita, membangkitkan kembali gairah kita untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Pendaftaran akan dibuka hingga tanggal 13 Oktober sehubungan dengan akan disediakannya konsumsi. Jadi nanti boleh mendaftar dulu supaya bisa terdata. Selanjutnya persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang sudah tertera di layar atau menggunakan amplop persembahan. Juga untuk persembahan pembangunan gereja dapat menggunakan transfer juga ke rekening yang berbeda yang ada di layar dan juga menggunakan amplop yang sudah disediakan. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nama-nama di nomor di layar kepada Bapak Gembala, Ketua Pengurus, Wakil Gembala ataupun kepada Sekretariat. Juga melalui media sosial yang ada.
Bapak Ibu diingatkan juga untuk ruang serbaguna di sebelah, ya tetap kita sama-sama jaga kebersihannya. Dan juga bagi yang mungkin mau menyeduh kopi, teh dan sebagainya, tolong dihabiskan Bapak Ibu ya. Karena ada 1-2 kali kami mendapati baru diseduh tapi tidak dihabiskan, begitu sayang ya kalau dibuang. Jadi tolong dihabiskan, dan juga kalau misalnya ada yang tumpah bisa langsung dilap gitu pakai tisu, atau misalnya mau cari pel biasanya tersedia ya. Dimohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, karena ini kan fasilitas bersama, kita jaga kebersihannya dan kita jaga sama-sama supaya kita tetap nyaman berada di ruang sana ya. Dan selanjutnya dukungan doa, kita terus dukung dalam doa untuk beberapa rekan kita. Bapak Wisuhandi, Bapak Dede Kusnadi, Bapak Agus Suwarji, Bapak dan Ibu Sunpi, dan Ibu Emi Dwi Karya. Kita senantiasa terus dukung di dalam doa supaya mereka juga boleh mendapatkan pemulihan, kekuatan, dan sukacita dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah ulang tahun Jemaat Rate. Ada 2 rekan kita yang berulang tahun dalam minggu kemarin. Yang pertama tanggal 25 September ada Ibu Susi Setiawan. Boleh tepuk tangan buat Tante Susi, selamat ulang tahun. Dan yang kedua ada tanggal 26 September ada Ibu Ati Rismawati alias Suster Ati. Di mana Suster Ati? Boleh selamat ulang tahun ya Suster Ati. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, untuk warta jemaat hari ini sudah habis dan kita akan sama-sama tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dalam segala keadaan kita mau tetap percaya kalau Tuhan Yesus satu-satunya yang kita andalkan. Ada amin? Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus yang selalu pegang tangan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini keluar dari hati dan mulut kami Tuhan. Bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami cinta hari ini hingga selamanya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan namamu yang diagungkan, namamu yang ditinggikan. Dan kami sungguh Tuhan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami baca pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami Tuhan. Dan terlebih kami mau berubah, kami mau melakukan action yang nyata Tuhan. Supaya berkat-Mu boleh tercurah atas keluarga kami, atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Bapak PDP Yosef Solihin yang sudah menyampaikan. Kiranya Tuhan yang terus pakai beliau Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan yang terus pakai dia Tuhan dan keluarganya. Menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan hadir dalam keluarganya dan boleh menjadi berkat buat setiap kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami. Kiranya Tuhan setiap persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di mata-Mu. Dan boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk ibadah baptisan air Tuhan yang akan dilakukan sore hari ini. Tuhan kami bawa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memutuskan, yang sudah memberi diri Tuhan untuk dibaptis. Menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tuhan yang tolong terus pimpin kehidupan mereka mulai dari hari ini sampai selamanya. Mereka boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus untuk ibadahnya Bapa dari awal hingga akhir Tuhan yang sertai. Bapa berdoa untuk ibadah anak, ibadah remaja yang akan dilakukan Tuhan pagi hari ini. Tuhan juga yang hadir dalam setiap ibadah supaya sungguh ada perubahan, ada pekerjaan roh-Mu Tuhan yang nyata atas anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk rekan kami, saudara kami yang hari-hari ini mungkin dalam keadaan lemah tubuhnya, lemah rohnya, lemah jiwanya Tuhan. Sungguh Bapa kami bawa semua mereka Bapa di dalam nama Yesus. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan. Tuhan Yesus satu-satunya sumber pemulihan. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita, damai, sejahtera, kasih yang besar Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan yang memerlukan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami bersuka cita untuk saudara kami, untuk Tante Susi, untuk Suster Ati yang berulang tahun. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan mereka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Melalui kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, umur panjang, kesehatan, kekuatan yang berlimpah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersukacita dan kiranya Tuhan pagi hari ini juga kami mau pulang membawa berkat yang daripada-Mu. Bapak terima kasih. Segala puji hanya bagi-Mu. Jikalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu ini, terlebih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, lebih dari itu firman-Mu sudah Kau paparkan dengan jelas dan gamblang. Biar firman tidak lalu begitu saja, keluar masuk telinga kiri maupun kanan, tapi meteraikan dalam hati kami masing-masing. Biar firman-Mu inilah yang menjadi tonggak kehidupan kami di dalam memasuki, mengarungi dunia yang penuh dengan segala kenajisan, penuh dengan segala macam cobaan, penuh dengan segala perkara yang seringkali menjatuhkan kami sebagai kepala rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Namun kami tidak lupa berdoa buat sidang Tuhan yang berusaha, yang berdagang, apapun yang dikerjakan di minggu-minggu ini Tuhan. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga buat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sekolah, yang mengikuti pendidikan baik terendah maupun tertinggi.
berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga semuanya boleh berhasil dan namamu dipermuliakan. Lebih dari itu Tuhan, sidang-Mu beri kekuatan, kesehatan yang prima dalam hidup mereka, sehingga namamu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang meninggalkan rumahmu ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini sungguh memberkati kami semua. Segala puji syukur hanya bagimu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber dari wadah Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang sudah tercurah untuk setiap kita pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.